Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ridhoillahi ta'ala al-Fatihah. Ar-Rahmanirrahim. Iyaka mustaqim sirat Amin. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah la hawla wa la quwwata illa billah. Ma ba'd. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Atub alaina ya tawwab. Amin. Wa tub alaina ya tawwab. Wa tub alaina ya tawwab innaka antat tawwabur rahim. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tammin bil khair. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puja dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sampai saat ini masih mengizinkan langkah kita ke tempat yang mulia ini. Siapapun yang ada di tempat mulia pasti akan Allah kembalikan juga ke tempat yang mulia. Siapapun yang membiasakan diri untuk meraih kemuliaan, maka nggak akan diberikan sama Allah Ta'ala kecuali kemuliaan. Maka apa yang kita buat saat ini, apa yang dulu pernah disabdakan oleh Nabi, idza marartum bi riyadil jannah farta'u, kalau kalian lewat ada taman surga, ayo singgahlah. Qalu, sahabat bertanya, wa ma riyadul jannah, apa yang Anda maksud dengan taman surga ya Rasul? Qala majalisul ilm, Nabi menjawab, tempat ada orang pengajian itu taman surga. Maka kalau kita pengen masuk surga, ya biasakan diri kita ada di taman surga. Semoga ngaji kita malam hari ini adalah sabab akan dimasukkannya kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Shalawat serta salam rindu kita. Selanjutnya mari sama kita hiasi lisan pendusta kita. Kita hapuskan kesalahan-kesalahan dari lisan kita dengan sebanyak-banyaknya bersolawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena guru saya pernah mengajarkan, kalau kamu jenuh dengan istighfar yang kamu bacakan, maka bacalah solawat kepada Nabi Muhammad, pasti itu menjadi sebab diampuninya dosa-dosa kita. Hadratul Mukarramun yang kami muliakan, saya cintai dan hormati para tokoh, para sesepuh, para orang tua kita tercinta. Tak lupa kepada segenap jamaah Majlis Al-Istiqomah, baik bapak maupun ibu-ibu, hadirat kaum muslimin wal muslimat, rahimakumullah. Malam ini kembali kita akan sempurnakan pelajaran kita dalam kitab Matan Abi Suja yang sudah sampai pelajaran tentang sholat. Sholat yang kewajibannya Allah Subhanahu wa taala tidak titipkan kepada malaikat Jibril, melainkan dengan Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad SAW. Bertepatan dengan bulan ini kita sedang berjalan untuk memahami betapa bahwa sholat yang kita buat akan kita bimbing, akan kita fondasiin dengan ilmu yang insya Allah mumpuni dengan sholat kita. Karena tidak ada satupun amal ibadah yang dibuat sama umat manusia yang akan diterima oleh Allah Ta'ala kalau tidak ada ilmunya. Kalau nggak ada ilmunya nggak akan diterima. Kalau ada ilmunya pasti diterima sama Allah Ta'ala. Wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu, kata Imam Ibnu Ruslan. Siapapun orangnya yang beramal tanpa ilmu, amalnya ditolak, tidak diterima oleh Allah Ta'ala. Nah maka niatin sama kita malam ini, Allah mau perkaya hasanah keilmuan kita, khususnya tentang sholat. Kita bacakan sebuah Ummul Quran, Fatihatul Kitab, berharap semoga Allah berikan kepada kita ilmu yang manfaat. Allah muliakan pengarang kitab, Allah muliakan guru-guru kita yang masih ada ataupun yang sudah tiada. Begitu juga Allah muliakan orang-orang tua kita yang masih ada ataupun sudah tiada. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yang terakhir kemarin kita pelajari tentang satu pasal yang menerangkan tentang syarat wajibnya sholat. Bahwa sholat yang menurut kita adalah kerjaan akhirat, sholat yang menurut kita ibadah mahdoh namanya,
sejatinya adalah merupakan kerjaan besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala, makanya membutuhkan syarat seperti kalau kita mau kerja di perusahaan. Ada harus yang namanya SKCK, ada harus yang namanya ijazah kita, ada yang harus namanya KTP maupun kartu keluarga. Sekedar apa? Sekedar jadi syarat. Nah, sholat ini adalah merupakan kerja besar, Bu. Makanya susah ngerjainnya. Apa yang jadi susah sholat kita? Malesnya luar biasa. Ya Allah, itu kalau namanya udah datang panggilan sholat, biar udah sampai serak tuh yang azan di musola di masjid, as-sholatu khairum minan naum. Nyahok itu jauhnya. Tahu emang sholat itu lebih baik daripada tidur. Dibalikan, udah tahu enakan tidur juga tapinya. Saking gua apa? Emang disitulah tantangannya, bahwa sholat adalah kata Allah Ta'ala, wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Kita udah bahas di pekan yang lalu, di 2 minggu yang lalu, itu sholat adalah sesuatu yang berat kecuali yang khusyuk, orang-orang yang mau menambah sholatnya dengan ilmu sampai akhirnya sholatnya timbul sholat yang khusyuk. Nah, sekarang kita sampai kepada bab berikutnya. Wassalawatul masnunat ila an qala radhiyallahu ta'ala ankum, salat yang disunatkan khamsun, ada 5. Pertama al-idani, 2 salat idul fitri, idul adha. Sunat ya Ustaz, sunat. Kalau kita nggak kerjakan rugi. Tapi nggak dosa, enggak, tapi rugi. Kenapa? Selagi kita bisa kerjakan ya kerja. Kalau kita memang udah nggak bisa ngerjakan, karena kita sakit, karena kita uzur, karena kita dalam perjalanan, karena kita di atas pesawat, nggak ada orang sholat idul adha di atas pesawat, boleh. Tapi selagi kita masih bisa, walaupun sunat, kerjakan. Sebab apa? Kerjanya cuma 2 kali dalam setahun. Sayang kalau ditinggalkan. Wal kusufani, begitu juga 2 sholat kusuf dan khusuf. Khusuf itu apa? Sholat gerhana matahari. Kalau khusuf gerhana bulan. Itu sholat sunat dua-duanya, yang kalau kita kerjakan Allah anugerahkan kita pahala, kalau kita tinggalkan akan rugi. Wal istisqa'u, yang ketiga, yang kelima maksudnya ya, 2 sholat id, 2 sholat khusuf. Yang kelima adalah sholat sunat istisqa. Apa itu sholat sunat istisqa? Sholat sunat minta hujan. Subhanallah. Wa sunanut tabi'atu lil faraidi, dan kesunatan yang ikut kepada sholat yang wajib, 17 rakaatan, ada 17 rakaat. Jadi sholat sunatnya 17 rakaat juga tercatat. Di balik sholat wajib kita yang 17 rakaat, Allah syariatkan buat kita 17 rakaat sholat sunat. Di mana adanya? Rakaatul fajri, pertama 2 rakaat fajar. 2 rakaat fajar tuh artinya apa? Qobliyah subuh. Wa arba'un qabla zuhri, dan 4 rakaat sebelum zuhur. Wa rak'atani ba'dahu, dan 2 rakaat setelah zuhur. Udah berapa? 2, 4, 2, 8. Wa arba'un, dan 4 rakaat qoblal asri, sebelum sholat asar. Nggak ada ba'diyahnya ya. Jangan saking getolnya ngaji maka gak mau, akhirnya begitu habis jamaah asar disembahyang lagi. Allahu Akbar. Ditanya sama temennya, kenapa sholat lagi habis sholat asar? Saya sholat sunat ba'diyah. Bodoh. Kagak mau ngaji tapi mau ibadah gitu. Kata Imam Burhanuddin Az-Zarnuji, fasadun kabirun alimun mutahaddid, sebuah kerusakan yang besar tatkala orang alim banyak tingkah. Tapi wa akbaru minha, yang lebih besar kehancuran daripada yang itu apa? Jahilun mutanassik, orang bodoh tapi kerjanya ngajakin ibadah, kerjanya ngerjain ibadah. Bodoh nggak mau ngaji tapi doyan sama ibadah. Akhirnya yang ada apa? Ba'da subuh dia sembahyang lagi 2 rakaat. Waduh, kenapa?
saya senang sholat Ustaz. Jadi ini saya buat sempurna ibadah saya. Jadi saya sembahyang ba'diyah subuh. Dari mana asalnya? Kalau ini boleh dibilang gitu, ya. Boleh dibilang begitu. Kalau ba'diyah subuh memang kagak ada. Gitu. Sama ba'diyah asar juga sama nggak ada. Apa sih nisbatnya sehingga akhirnya jadi larangan? Dikhawatirkan terpapar keyakinan orang-orang Majusi yang menyembah matahari. Majusi api. Orang-orang Jepang tuh yang kerap menyembah matahari. Jadi kalau ba'da subuh jangan sampai kita dianggap sujud kepada matahari yang baru terbit. Kalau ba'da asar nggak boleh, jangan sampai kita dianggap menyembah kepada matahari yang akan tenggelam. Warakaatani, dan 2 rakaat ba'dal maghribi, setelah sholat maghrib. Jadi 8 tambah 4 12 tambah 2 ba'da maghrib sama dengan 14 ya. Wasalasun ba'dal isya'i, dan 3 rakaat setelah isya. Kenapa? Yutiru biwahidatin minhunna, maksudnya 3 itu ditambah dengan 1 rakaat sholat witir. Ini yang kita dapat pelajari malam hari ini. Selanjutnya wasalasun nawafila muakkadatun, dan ada 3 perkara sholat yang sangat ditekankan kesunatannya. Muakkad itu maksudnya apa? Hampir sampai kepada derajat wajib gitu. Apa sholat yang ditekankan, sholat sunat pelaksanaannya? Pertama sholatul laili, sholat malam, tahajud. Tahajud ini salah satu bagian daripada sholat malam. Bisa juga dikerjakan yang namanya sholat taubat, atau sholat tasbih, atau sholat awabin, atau kita sholat istikharah, boleh. Acaranya dilaksanakan di malam hari. Yang belum punya anak, yang mau punya mantu, yang pengen melamar kerja, yang pengen pandangan usaha, itu adanya di istikharah. Cari apa yang Allah sampaikan kepada kita dari istikharah yang kita buat. Kapan saatnya? Di malam hari. Jadi bukan hanya tahajud ya, apapun bisa dilaksanakan pada sholat malam ini. Wa sholatud duha, yang kedua adalah sholat sunat duha. Kalau kata orang santriwati, sholat duha ini sholat ekonomi, sholat untuk urusan dunia. Emang pengen lancar kiriman saat mondok, ya rajin-rajin duhanya gitu. Supaya apa? Sebetulnya efeknya bukan kita jadi kaya saat masih santren, nggak ada rumusnya. Maksudnya apa? Itu sholat Allah buat jadi kesunahatan kita, efeknya ke orang tua. Saya berbarengan saat saya pesantren di Madinah, itu adik saya yang kedua setelah saya, anak abah saya yang kedua, di pondok pesantren Al-Mahbubiyah Jakarta. Kemudian adik saya yang ketiga dan keempat di pondok pesantren Al-Falah. Jadi kami ini, saya sekeluarga, adik-adik saya itu pada pesantren semua. Abah saya cuma dagang buah doang. Subhanallah, di tengah kebutuhan pada saat itu yang sudah mencapai jutaan, Allah cukupkan, Allah berkahkan, bahkan sampai sepeninggal abah saya masih ada yang jadi warisan buat kita anak-anaknya. Alhamdulillah. Apa modalnya? Tuh anak-anaknya di pesantren dijadikan program sama pesantren. Ayo, sebelum berangkat sekolah, kalau yang sekolahnya pagi, duha dulu gitu. Duhanya lucu kayak taraweh dibikin berjamaah. Baca doanya bareng-bareng. Satu masjid baca doa duha. Allahumma inna duha'a duha'uka wal baha'a baha'uka wal jamal. Wow, menggema. Dari awalnya kita nggak tahu sholat sunat duha, sampai akhirnya kita hafal bacaan sholat duha. Begitu. Nah itu efeknya apa? Efeknya Allah kasih kelancaran, keberkahan buat orang tua kita. Iya.
Makanya kalau saya ditanya sama wali murid sama anak jamaah pengajian saya, Ustaz, anak saya tamat SD, kemana saya arahkan? Pesantren. Tapi biasanya ibunya itu yang protes. Aduh Ustaz, anak saya manja. Bukan manja, emaknya takut ditinggalin anak. Anak saya manja Ustaz. Ada pilihan nggak? Ada. Apa yang kedua setelah pesantren? Mondok. Itu lumayan. Itu pilihan ketiganya ada Ustaz. Ada. Apa Ustaz? Pondok pesantren. Iya. Kenapa? Yang berasa di diri saya beda pendidikan di pesantren itu dengan pendidikan yang umum di luaran. Kenapa? Pendidikan di pesantren itu Pak, Bu, hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, kiainya ngedoain. Oke? Plus ngejagain. Secara lahir, secara batin, dengan apa? Kalau lahirnya dengan peraturan-peraturan pesantren, batinnya dengan tirakat sang kiai. Puasanya kiai, tahajudnya kiai. Itu tujuannya apa? Ngeraksa yang namanya jadi santri plus orang-orang tua. Kemudian siapa lagi? Ustadz-ustazahnya. Ngerjakan hal yang sama. Juga ngejaga anak-anak kita. Siapa lagi? Kakak kelas anak kita. Terus teman sekelas anak kita. Terus kalau dia udah di pertengahan, adik kelasnya sama. Begitu luar biasanya pesantren dengan amalan yang dibuat secara istiqomah, mereka saling jaga satu sama lain. Maka kemuliaan yang tersedia di muka bumi saat ini, bagaimana sabda Nabi SAW, ad-dunya mal'un illal alim wal muta'allim. Dunia itu dijauhkan dari Allah Ta'ala kecuali orang yang masih pada mau ngaji. Menang banyak orang yang ada di pesantren. Karena apa? Tidurnya aja terhitung ibadah, terhitung ngaji karena dia tidurnya bukan di rumah tapi di pesantren. Gitu. Jadi kalau saya kasih pilihan ke jamaah saya, nggak ada lagi lain, pesantren. Dan apalagi keistimewaan ilmu di pesantren, keistimewaan ilmu di pesantren itu mendidik, membentuk karakter seorang anak menjadi orang yang bertanggung jawab di kemudian hari. Maksudnya apa? Membiasakan dia mengatur keuangannya sendiri. Membiasakan dia mencukupkan apa yang menjadi bekal buat dia. Dan membiasakan dia untuk menghadapi segala problematika yang akan terjadi nanti ketika dia terjun di masyarakat. Itu saya dapetin. Kita kalau namanya di pesantren, ribut satu sama lain biasa. Tonjok-tonjokan jadi. Cuman dibalik itu semua ada pelajaran teramat sangat besar. Kadang timbul hukuman dari guru, kadang timbul takzir, kadang timbul bahkan sampai diskors. Nah itu semuanya adalah apa? Miniatur dari pelajaran besar dalam hidup bermasyarakat. Makanya kalau orang pesantren mah, dulu Abi Tamrin, Kiai Muhammad Hussein Tamrin guru saya, yang pada saat itu tahun 90 masuk ke sana udah 5 juta uang pangkalnya. Terus syahriyahnya saya lupa berapa gitu, 250.000 apa berapa gitu. Itu bilang apakah hadapan para wali murid, saya menyiapkan anak-anak kalian untuk jadi orang susah gitu. Akhirnya ada yang protes, kata wali santri, gimana ini disiapkan anak saya jadi orang susah, masuknya aja udah mahal, biaya bulanannya mahal, kenapa anak saya disiapkan jadi orang susah? Kata beliau, kalau sudah disiapkan jadi orang susah, keluar dari pesantren dia susah, udah biasa. Tapi kalau keluar pesantren dia bernasib bagus jadi orang senang, dia akan banyak syukurnya. Oh begitu. Jadi yang ada, ini sebetulnya intisari pelajaran buat kita ambil. Itu buat apa? Bukan kita buat menyusahkan anak. Biarkan dia dengan segala pembentukan, baik di rumah kita maupun di luaran sana di pesantren atau di tempat pendidikan lain. Jangan sering-sering, jangan banyak-banyak kita turutkan apa yang jadi kemau anak kita. Sebab apa? Sekali kita turutin, sekali kita ikutin, terus dia akan nuntut sama kita yang banyak-banyak. Sekali kita ayonin, sekali kita biarin, terus dia akan cenderung menjadi orang yang nggak akan pernah punya kemandirian. Naudzubillah min. Mau di rumah, mau di pesantren, mau di sekolah umum, biasakan sama kita
untuk ngasih yang namanya aturan kepada anak kita. Supaya apa? Besok lusa sepeninggal kita mereka akan jadi generasi yang kuat. Amin. Ya Allah ya Rabbal. Sholat duha adalah sholat yang sunnah muakkad, hukumnya sangat ditekankan oleh Nabi SAW. Wa sholatut tarawih, yang ketiga adalah sholat sunat tarawih. Sholat sunat tarawih ini luar biasa, sangat ditekankan oleh Nabi SAW. Karena apa? Karena datangnya cuma setahun sekali. Makanya kalau datang tarawih jangan pengen sholat yang paling cepat. Ini mah orang Cilebut, orang Cilebut kalau udah tarawih milihnya yang bismillahirrahmanirrahim, amin, yang milihnya orang Cilebut, orang sini mah emang guru jadi sini. Begitu yang ngimaminnya Ustadz Usamah dari Cilebut, bismillahirrahmanirrahim, pada dia salah ngundang gitu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya Allah, sembayangnya 23 rakaat, baca Fatihahnya segini lambat. Kapan selesainya? Lah mulai juga baru. Kita udah gerutuan di belakang. Aduh, ketinggalan sinetron. Itu tarawih datangnya setiap tahun cuma sekali. Waktunya paling banyak 30 kali kita tarawih. Nggak sampai bahkan. Kalau udah 29 mah besoknya lebaran. Kenapa kita sama kita disambutnya tarawih itu dengan gerundelan? Kenapa kita sambutnya sama kita tarawih itu dengan pilihan terhadap yang secepat-cepatnya bacaan? Kenapa kita nggak belajar untuk bisa nikmatin itu tarawih? Pak, ya Allah, maaf. Saya tiap tahun tarawih. Emang iya datangnya tiap tahun. Apa yang harus kita dapat sama kita? Semestinya dari setiap tarawih di tahun ke tahun yang kita buat, kita bisa sedikit banyak mengenyam bagaimana nikmatnya itu sholat. Kita kan buat diajak merasakan nikmat sholat aja. Apa ya? Kok beda? Nggak nyambung, nggak masuk. Padahal kalau orang-orang dulu begitu dia takbiratul ihram, Masya Allah, itu kayak terbang ke angkasa. Bukan jasadnya tapi hati pikirannya hadir kepada Allah Subhanahu. Karena Nabi mengatakan apa? As-sholat, sholat secara umum mi'rajul mu'minin, adalah mi'rajnya orang-orang yang beriman. Ini bulan mi'raj nih, bulan Isra Mi'raj, bulan Rajab. Pernah nggak kita berasa mi'raj dengan sholat kita? Kalau belum pernah, sementara umur kita udah 50 tahun, sementara umur kita udah 40 tahun, hati-hati. Apa makna sholat kita selama ini? Minimal kita pahamin pertanda bahwa sholat kita belum pakai ilmu. Makanya kita belum bisa menemukan ketenangan, kesenangan, kebahagiaan dalam sholat. Yang ada kita ngegerutu. Allahu Akbar. Takbirnya panjang bener. Ya Ustaz disalahkan mulut. Bismillahirrahmanirrahim. Kapok gua masih sembahyang di sini. Aduh, besok enggak lagi dah. Sono. Yang bacaannya pakai filat. Ya Allah. Sayang ya. Sayang. Ini kita akan ngadepin bulan Ramadan. Enggak kurang, enggak lebih dari 1 bulan, beberapa hari aja. Manfaatkan, temukan kebahagiaannya, cari rahasia di balik kenikmatan tarawih. Faslun, pasal selanjutnya wasara itu sholati qabla dukhuli fiha. Syarat-syarat sholat sebelum masuk ke dalamnya. Khamsatu asya, ada 5 perkara. Pertama, toharatul a'dha, sucinya anggota badan kita, minal hadas, dari hadas. Hadas itu apa? Hadas itu sesuatu, sebetulnya modal hadas itu adalah kita punya ilmu tasawuf di sana. Apa itu hadas? Hadas itu halangan buat kita. Untuk apa? Untuk melaksanakan ibadah. Kalau yang besar hadasnya berarti harus mandi. Kalau yang kecil minimal harus wudu. Gitu. Wa najasi, dan juga dari najis. Jadi badan kita kalau mau sholat harus suci daripada hadas, ya, daripada hadas kecil, hadas besar, dan juga suci dari najis.
Yang pertama. Yang kedua, wasatrul aurat, nutup aurat. Laki-laki batasan auratnya adalah antara pusar dengan lutut. Itu batasan ketidakpunyaan. Artinya kalau memang kita nggak ada sama sekali pakaian yang dipakai buat nutupin kita punya aurat saat ibadah sholat, boleh kita tutupin aurat kita dari pusar ke atas sampai lutut ke bawah. Wah, kalau begitu sah, secara sah. Ya udah, kalau begitu saya besok sembahyang begitu aja, pakai kain sarung doang, nggak pakai baju. Adabnya kagak ada. Kenapa disebut adabnya nggak ada? Kita ngadep Allah. Lah RT aja manggil kagak pakai baju, kita dikatain sama RT. Lu kagak punya baju di rumah, kata RT begitu. Iya Bu RT. Songong amat ngadep gua nggak pakai baju-baju acan, mana keteknya basah, baunya ambreng-ambrengan. Ngadep Allah yang punya kita, yang punya kehidupan, yang punya segalanya dalam hidup kita, harus punya adab. Minimal pakai baju. Ini kalau diterangkan panjang bener nih urusannya. Termasuk baju yang harus dipakai adalah baju yang ikut kesunatan Nabi. Bagaimana? Baju yang warnanya putih. Makruh hukumnya pakai baju yang bercorak atau yang bertuliskan apa-apa. Sebab khawatirnya begitu orang takbiratul ihram, Allahu Akbar, semen tujang dibaca sama orang. Itu ukuran dia khusyuk, jadi kagak. Atau coblos saya tanggal 14 ya, Ganjar Pranowo. Itu nggak boleh, bukan nggak boleh, haram ya, makruh hukumnya. Sebab apa? Mengganggu orang lain. Jadi ada adab dalam sholat diantaranya seperti itu. Ya. Wasatrul aurati, yang selanjutnya adalah menutup aurat bilibasin shahirin, dengan pakaian yang juga harus suci. Bukan pakaian kena ompol, bukan pakaian kena iler. Karena iler itu najis hukumnya kalau kita tiduran terlentang. Sebab kalau kita terlentang itu yang keluar dari dalam perut. Kalau kita tidurnya begini, biar katanya ngeces abis basah kain kita, itu nggak najis. Karena dia keluarnya dari rongga mulut aja, belum bercampur sama kotoran. Tapi kalau kita tidurnya miring, tidurnya seperti kita tidur di rumah, itu saat keluar iler bercampur sama cairan yang ada di dalam kita punya perut, kita punya lambung, sehingga hukumnya udah jadi najis. Gitu. Maka kemarin yang pertanyaan itu ya, bagaimana caranya supaya tidur kita kagak batal? Yaitu tadi, duduk tidurnya yang disebut sebagai naumun qaidin mumakkidin mar'adahu minal ardh, yang jejeg. Itu nggak akan kena batal yang pertama. Kedua, kalau ada keluar cairan, bukan cairan yang najis, tapi yang suci, tidak najis. Wal wuqufi ala makanin tahirin, juga harus berdiri, berdiam di atas tempat yang juga suci. Jangan udah ketahuan kandang ayam banyak kotorannya dipakai sembahyang, jangan. Harus kita pastikan sajadah kita bersih, sajadah kita suci. Ya. Yang selanjutnya wal ilmu bidukhulil waqti, harus tahu, punya ilmu akan batasan masuknya waktu. Itu harus. Kenapa? Kalau kita belum tahu, ini udah zuhur belum nih, main sembahyang aja, sembahyangnya sembahyang zuhur, nggak sah. Kenapa? Karena syarat sebelum masuk waktu sholat adalah tahu dengan batasan masuknya waktu sholat. Kalau sudah tahu, oh iya tadi ada kumandang azan, atau seperti yang kemarin sudah kita bahas, di mana bayangan sudah sampai pada panjang yang sama, atau dia bergeser kalau waktu zuhur, bergeser bayangan sudah ada 1 inci bayangan dari satu barang, di situ sudah masuk waktu zuhur. Gitu. Selagi tidak ada bayangan, belum masuk waktu zuhur. Tapi kalau sudah bergeser matahari, zawal namanya, sudah masuk waktu zuhur. Begitu. Ya. Jadi sudah tahu masuknya waktu. Yang selanjutnya wastiqbalul qiblah, madhab ke kiblat. Tahu juga sama arah kiblat, harus tahu tuh.
nggak boleh nanya-nanya, nggak boleh nggak boleh ragu. Saya pertama kali kemarin ini saya anggap kalau ke sana nih itu arahnya ngetan, saya bilang. Sebenarnya kok ngetan gitu. Kan ke arah kiblatnya ke sana ya. Iya. Sampai sekarang ini berasanya begitu kalau saya. Ya gitu. Tapi harus ditopang oleh apa? Ya pengetahuan. Memang tahu arah kiblat atau bukan ke sana, sini. Harus sudah tahu. Wa yajuzu tarkul kiblati, dan diperbolehkan meninggalkan arah kiblat fi halatain, pada dua keadaan. Boleh. Kita nggak usah mengarahkan ke kiblat sholat kita, boleh. Pertama, fi syiddatil khauf, dalam pelaksanaan sholat dalam keadaan peperangan, ketakutan yang luar biasa. Itu boleh. Kemana yang ngadepnya udah selesai nggak apa-apa. Tadi dalam keadaan ketakutan atau dalam peperangan biasanya. Yang kedua, wa fin nafilati fis safar, dan untuk melaksanakan sholat sunat dalam perjalanan, ala rohilah, di atas kendaraan. Itu boleh. Kita naik bis malam, arahnya ke Surabaya, berarti dia kan ke timur. Sementara kita pengen sholat, asal sholatnya sunnah sah, nggak apa-apa. Ngadep timur juga nggak apa-apa. Karena kita dalam perjalanan. Saya satu hari pernah bawa Buya Yahya di Cirebon. Saya pernah datang sama orang-orang jamaah dari Cirebon berangkat ke Cirebon. Waktu itu kebetulan memang Buya Yahya mau pengajian, mobilnya nggak ada, ikut mobil kita. Begitu masuk dia, saya di samping, saya supirnya, saya yang nyetirin, beliau naik di depan. Itu langsung Allahu Akbar, sholat sunat, nggak ngadep kemana, pokoknya sembahyang aja dia. Kalau nggak salah sholat sunat apa gitu, saya nggak dengar juga, cuman saya tahu dia sholat sunat di atas kendaraan. Nggak lagi ngitung ngadep kiblat apa enggak nih, pokoknya jalankan aja, asal sholat sunat, bukan sholat wajib. Dan keadaannya di atas kendaraan. Faslun, pasal selanjutnya. Masih muat nggak? Oke, satu lagi ya. Wa arkanus sholati, rukun-rukun sholat sama niyata asyara ruknan, ada 18 rukun. Pertama an-niyatu, niat. Niat itu bukan usoli itu talafun. Usolli fardul isya'i arba'a raka'atin, itu nuntun apa? Nuntun hati kita. Mau sholat apa saya nih? Bisa usolli fardul isya' arba'a raka'atin mustaqbil qiblati, adaan makmuman atau imaman lillahi ta'ala. Allah, saat kita ucapkan kalimat jalalah, Allah di takbiratul ihram kita, hati kita harus bergerak, harus berucap, saya niat melaksanakan sholat isya 4 rakaat menghadap kiblat, wajib karena Allah Ta'ala. Oh akbar. Niat tempatnya di hati. Di niat rukun yang pertama. Wal qiyamu ma'al qudrati, selanjutnya adalah berdiri kalau memang mampu. Nggak mampu berdiri, duduk. Nggak mampu duduk sambil berbaring. Nggak mampu berbaring sambil terlentang. Nggak mampu terlentang pakai isyarat juga kagak bisa. Sholat di hati, hatinya masih kagak bisa sholat, ya disolatin udahan. Yang penting ada nggak kaitan kita dengan yang namanya sholat. Jadi harus selalu terkait, ya Allah waktunya sholat, ya Allah saya belum wudu, ya Allah saya lagi di atas dipan, ya Allah. Udah, masih bisa kita tayamum, nggak bisa, udah namanya isyarat, sholatnya pakai hati. Allahu Akbar. Bayangkan aja nih kita. Itu kan kadang-kadang jangan udah namanya sampai payah kayak begitu. Seperti bang sakit gigi aja kagak mau sembahyang. Pak, ngapa nggak kamu sholat? Lu nggak ngeliat gua sakit gigi? Beri galak lagi. Galak aja sama istri sama anaknya. Pak, sholat dong. Gua nggak tahu kalau sakit begini. Gitu deh. Masya Allah, tabarakallah. Baik. Wa takbiratul ihram. Yang kedua adalah takbiratul ihram. Ucapan pertama kita membuka rangkaian sholat kita, itu adalah rukun. Wa qiraatul Fatihah, baca surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini namanya bacaan yang sifatnya talaqi, dari lisan ke lisan. Maksudnya gimana? Bacaan Fatihah kita akan sah di mata Allah kalau kita pernah melakukan hal seperti ini. Maksudnya gimana? Mendengar dari orang yang memang dapat pengajaran oleh guru-gurunya, lalu kemudian kita cerna dalam kehidupan kita untuk kita gunakan di keseharian kita. Maka yang seperti ini adalah bacaan yang bersambung sampai bahkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kok berbeda? Bukan berbeda, kitanya aja yang kadang-kadang memang baru paham. Kenapa saya bacakan seperti itu? Itu disesuaikan dengan kaidah tulisannya. Bukan alhamdulillahi rabbil, alhamdulillahi rabb, bukan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi, kan tulisannya gitu. Bukan lillahi Rabb, bukan. Kita ini terkadang karena memang jadi kebiasaan, akhirnya menganggap bahwa yang kita baca udah bener aja. Padahal dari kaidah tulisannya saja tidak sama. Maliki Yaumiddin, bukan Malikiyau. Iya. Kenapa? Memang tulisannya kan bisa. Maliki Yaumiddin. Maknya panjang. Beda sama Malikin Nas. Kalau Malikin Nas, surat An-Nas itu pendek. Qul a'udzu birabbin nas, Malikin Nas, gitu. Oke. Wa bismillahirrahmanirrahim ayatun minha, dan bismillahirrahmanirrahim adalah ayat daripada surat Al-Fatihah. Ini pahamnya Imam Syafi'i. Sehingga kalau Imam Syafi'i mah pengikutnya baca Fatihahnya dijahirkan. Kenapa? Karena menghitung bahwa bismillah adalah merupakan ayat daripada surat Al-Fatihah. Terus kalau yang di Mekah gimana, di Madinah gimana? Kalau kita dengar mereka langsung alhamdulillahi rabbil alamin. Mereka tetap membaca kalimat bismillah itu, tapi tidak dizohirkan, tidak dinampakkan. Sebab apa? Sebab mereka menganggap dengan paham daripada madhab mereka bahwa bismillah bukan merupakan ayat daripada surat Al-Fatihah. Gitu. Jadi jangan juga kita salah dalam memahami perbedaan, sehingga akhirnya saya sembahyang di Masjid Nabawi rasa kagak sah ya. Kenapa emangnya? Imamnya nggak pakai bismillah, lu yang on gitu. Kudunya kita tahu mereka sebetulnya kalau kita simak-simak baca loh gitu, itu baca. Kayak saya Abdurrahman As-Sudais itu baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Begitu, dia baca, cuman tidak zahir. Warruku'u, selanjutnya rukun sholat yang berikut adalah ruku. Wattuma'ninatu fihi, dan harus ada tuma'ninahnya. Tuma'ninah itu apa? Tuma'ninah itu ada ketenangan di dalam rukunya, jangan terburu
Bagaimana batasannya? Subhanallah. Tuh. Batasannya. Ucapan kalimat subhanallah. Sampai situ. Wow, kalau gitu bisa cepat. Ya bisa. Itu makanya imam-imam yang cepat begitu. Subhanallah. Padahal doanya kan lebih panjang. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi. Warab'u, dan bangun dari ruku kita. Wal i'tidalu, juga i'tidal. Sami Allahu liman hamidah. Waktu ma'ninatu fihi, harus ada tumakninah juga di dalam i'tidal. Bukan plaut, enggak boleh. Harus tenang. Sholat kita supaya ketemu dengan rasa khusyuk. Ya. Wasujudu, yang selanjutnya adalah sujud, rukun sholat berikutnya. Waktu ma'ninatu fihi, dan harus tumakninah juga di dalam sujud. Subhanallahil a'la wa bihamdihi. Itu minimal sekali baca, maksimal 3 kali. Kenapa? Sunnahnya para nabi membaca hal-hal yang baik 3 kali. Wal julusu baina sajdataini, duduk di antara 2 sujud. Waktu ma'ninatu fihi, dan harus tumakninah di dalamnya. Nggak boleh gerabak-gerubu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang dikejar-kejar kalau bulan Ramadan itu kurang tumakninah. Ya, kalau yang pengen tumakninah, insya Allah di Ramadan itu akan dapat yang namanya kemuliaan Lailatul Qadar. Ya Allah, ya Rabbal. Wal julusul akhir, dan duduk terakhir. Wa tasyahudu fihi, dan tasyahud di dalam duduk terakhir. Wassalatu ala nabi, termasuk rukun adalah salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa taslimatul ula, taslimah itu ucapan salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Yang pertama tapinya. Kenapa? Rukunnya salat yang pertama. Kalau yang kedua sunnah. Tapi ada ilmu pengetahuan. Ketika ibu sembahyang di masjid yang memakai AC, itu biasanya setan ngegoda kita dengan cara dikasih mules perut kita. Benar? Mondok, pengen banget kentut. Kalau ibu memang sudah nggak tahan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, nggak apa-apa, sah sholat kita. Tapi jangan salam lagi. Kenapa? Kalau salam lagi malah jadi batal. Iya. Kalau memang nggak tahan ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lepas dah. Asal jangan kenceng-kenceng suaranya. Sian kanan kiri kita. Ntar yang ada dia istighfar dengar kita. Ya Allah nih orang. Jangan. Artinya pasti juga tata krama kita. Cuman ada ilmu di dalamnya. Maksudnya gimana? Udah kita sampai buang angin, jangan kita lagi salam yang kedua. Sebab apa? Sama aja kita masih masukkan diri kita dalam sholat. Akhirnya jadi batal semua. Harus ngulang kalau begitu. Kalau udah memang keadaan seperti itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah, gitu aja nih. Gak apa-apa. Sah sholatnya, sah. Kenapa? Yang jadi rukun salam pertama. Kalau nggak ada dalam keadaan yang pengen buang angin, ya harus kerjakan juga salam kedua. Sebab apa? Walaupun sunnah, kalau kita tinggalkan bro. Wa niyatul khuruji minas sholat, niat keluar dari sholat itu pun harus ada. Di mana? Saat salam pertama. Itu dah ada niat kita keluar dari sholat. Dah selesai. Kenapa? Yang namanya sholat, aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbir wa muhtatamatun bitaslim. Sholat adalah kumpulan ucapan dan pekerjaan yang dimulai dengan takbir, diakhiri dengan salam. Salam pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di salam pertama itulah ada niat kita buat keluar dari sholat. Wa tartibul arkani ala ma dzakarnahu, yang terakhir rukun ke-18 adalah tertib
Artinya apa? Tersusunnya amalan sholat kita ala ma dzakarnahu, atas apa yang sudah kami sebutkan. Maksudnya gimana? Dari mulai takbiratul ihram sampai ke salam nggak boleh acak-acakan. Kenapa dikatakan seperti ini? Karena begitu banyak orang yang bahkan dalam sholatnya dia suka lupa keder. Ini 3 apa 2 ya? 3 apa 4 nih? Rakaat berapa ini ya? Nah, gitu. Apa yang harus kita ambil? Ambil yang sedikit nih. Dan 4, 3 ambil. Karena apa? Karena memang hal tersebut bisa terjadi dalam rangka mengganggu, merusak, meruntuhkan nilai-nilai ibadah sholat kita. Wa sunanuha qabla dukhuli fiha as-syai'an. Sunat-sunatnya sholat sebelum masuk ke dalamnya ada 2. Pertama al-adzan, kumandang adzan, wal iqamah, dan iqamah. Itu hukumnya sunnah. Wa ba'da dukhuli fiha syai'ani. Wallahu a'lam. Nambah terus. Walhasil insyaallah kita akan tuntaskan pelajaran tentang sholat pada pekan berikutnya. Insya Allah. Al-Fatihah.